wabarakatuh. Nama saya MKVAR dengan NIM 10156125021. Di sini saya akan menjelaskan kembali atau mereview kembali sebuah buku yang berjudul Filsafat Hukum. Buku Filsafat Hukum ini karya dari Dr. Theo Wijitvers. Baiklah, secara pengertian, filsafat artinya cinta atau kebijaksanaan akan kebijaksanaan, yakni kebijaksanaan hidup. Namun filsafat dalam arti teknis bukan segala kebijaksanaan hidup, melainkan hanya kebijaksanaan hidup berkaitan dengan pikiran-pikiran rasional. Maka amsal kisah-kisah walaupun bijaksana tidak tergolong filsafat. Nah, kemudian yang kedua, sebagai hukum yang berkaitan dengan negara. Negara bukanlah subjek hukum, tetapi sejak zaman modern, negara merupakan instansi yang tak bersyarat bagi ditetapkannya dan dipertahankannya hukum dalam arti yuridis. Dengan merenungkan hukum sebagai aturan negara, dapat diperoleh kemampuan untuk menilai suatu sistem hukum negara. Di sini juga ada kesempatan menggabungkan filsafat hukum dengan ideologi negara Indonesia, yakni Pancasila. Di dalam filsafat hukum yang disajikan dalam buku ini, kami mengerahkan perhatian kepada pokok utama pemikiran tentang hukum, yakni manakah arti hukum menurut hakikatnya dan manakah asas-asas hukum yang termasuk suatu pengertian hukum yang sejati. Tentang hubungan antara hukum dan negara kami bicara juga, akan tetapi topik ini tidak menjadi persoalan pokok dalam buku ini. Baik, lanjut. Di antara gejala-gejala yang ditemui manusia dalam hidupnya terdapat hukum. Bila hukum itu menjadi objek filsafat, artinya bahwa dicari makna hukum sebagaimana nampak dalam hidup kita. Pertanyaan filsafat itu berbunyi, apa itu hukum? Apa makna hukum? Bagaimana hukum melihat segala yang ada? Kemudian apa makna hukum sebagai hukum? Jadi, dalam menyelidiki pertanyaan-pertanyaan ini lebih lanjut dan lebih jelas, bahwa hukum dapat dipelajari pada dua tingkat. Yang pertama, sebagai hukum yang berkaitan dengan manusia sebagai manusia. Manusia yang dimaksudkan di sini itu bukan manusia secara abstrak, melainkan secara konkret sebagai pribadi. Dengan menyoroti hukum dalam hubungan dengan manusia, secara demikian sudah kentara bahwa manusia merupakan subjek hukum, bukan sebab ia berpautan dengan sekelompok orang lain berkat keturunan, warna kulit, agama dan sebagainya, melainkan hanya sebab ia adalah seorang manusia. Nah, kemudian lanjut. Di sini saya akan menjelaskan beberapa program filsafat hukum. Sesudah merenungkan semuanya, ini program filsafat hukum kami semua sebagaimana dicantumkan di bawah ini. Satu, sebagai pintu masuk pada persoalan-persoalan yang muncul dalam tradisi filsafat hukum, yakni dari pengalaman dan pemikiran orang-orang terkemuka selama lebih dari 20.000 tahun. Kebijaksanaan banyak generasi ini kami gunakan untuk membangun suatu pengertian hukum yang tepat. Kemudian lanjut yang kedua, mengenai program filsafat hukum, yaitu persoalan yang utama, yakni tentang makna hukum yang sejati. Kami bagi dalam dua bagian lebih dahulu, yakni tentang hakikat hukum dan asas-asas hukum. Namun oleh sebab hakikat hukum tidak dapat dipisahkan dari praktek hukum, kemudian kami tambah satu bagian lagi, yakni mengenai praktek hukum. Kemudian program filsafat hukum yang terakhir, oleh sebab suatu pemikiran yang matang tentang hukum membawa akibatnya bagi studi tentang hukum, maka filsafat hukum ini kami akhiri dengan suatu renungan tentang bagaimana kemudian cara-cara kita memperoleh suatu disiplin hukum. Baik, demikianlah tadi review singkat